Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dinu Rahma bersama rekan saya Susan Swanti akan menjelaskan mengenai menu apa saja yang terdapat pada tampilan awal aplikasi Mayop dan fitur-fitur apa saja yang terdapat pada aplikasi Mayop. Baik, langsung saja saya mulai. Untuk yang pertama, saya Dinu Rahma akan menjelaskan mengenai menu yang terdapat pada tampilan awal aplikasi Mayop. Pada saat kita membuka aplikasi Mayop, tampilan awal Mayop akan nampak seperti berikut ini. Dapat kita lihat ya, di sini terdapat beberapa menu yang terdapat pada tampilan awal Mayop. Di antaranya Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Menu-menu ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Menu Open digunakan untuk membuka file Mayop yang sebelumnya telah dibuat. Selanjutnya, Create digunakan untuk membuat data perusahaan baru. Kemudian Explore digunakan untuk melihat contoh-contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh Mayop. Yang keempat, What's New digunakan untuk menampilkan beberapa fitur-fitur terbaru dari Mayop. Dan yang terakhir adalah Exit, digunakan untuk keluar dari program Mayop. Baik, itu tadi merupakan menu-menu yang terdapat pada tampilan awal Mayop saat kita membuka untuk pertama kalinya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya Susan Swanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya Susan Swanti akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang terdapat dalam menu Comment Center dalam aplikasi akuntansi Mayop. Nah, dalam menu Comment Center ini terdapat 8 menu ya, atau 8 fitur. Yang pertama ada Account, kemudian Banking, Sales, Time Billing, Purchase, Payroll, Inventory, dan Card File. Namun demikian, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang sering digunakan dalam menu Comment Center ini. Yang pertama ada Account. Account ini merupakan komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan yang merupakan ringkasan dari seluruh aktivitas perusahaan, berfungsi untuk memodifikasi bagan akun, memasukkan saldo awal akun-akun, dan proses penjumlahan transaksi umum. Adapun fitur-fitur yang biasa digunakan, yang pertama ada account list. Nah, account list ini digunakan untuk melihat, menambah, mengubah, menghapus daftar akun-akun perusahaan. Nah, di sini dapat terlihat ya, merupakan akun-akun yang digunakan dalam perusahaan. Dapat diubah, dapat dihapus, maupun dapat ditambahkan seperti itu. Kemudian ada record journal entry. Nah, ini record journal entry digunakan untuk mencatat transaksi jurnal umum seperti transaksi-transaksi penyesuaian. Kemudian ada transaction journal, biasa digunakan untuk melihat transaksi jurnal yang telah dibuat. Dan di sini ada date from, jadi transaksinya itu yang ingin dilihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa akan muncul dalam fitur transaction journal ini. Kemudian menu yang kedua ada banking. Banking berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran dan penerimaan kas seperti tagihan-tagihan dan beban sewa, beban listrik, telepon, pembayaran gaji, dan lain-lain. Adapun fitur atau submenu yang biasa digunakan itu yang pertama ada spend money. Spend money digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang dari bank guna keperluan usaha selain untuk mencatat transaksi pelunasan utang. Jadi pengeluaran uang dari bank selain pembayaran utang. Nah, adapun transaksi yang biasa dicatat dalam spend money ini ada pembelian perlengkapan, pembayaran beban-beban, dan lain-lain. Kemudian tadi ada spend money. Nah, ini ada receive money. Nah, receipt money ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan penerimaan uang selain pelunasan piutang dari pelanggan. Nah, jadi untuk mencatat penerimaan uang selain penerimaan atau pelunasan piutang dari pelanggan. Transaksi yang biasa dicatat dalam receipt money ini meliputi penerimaan pinjaman uang, penerimaan setoran modal, pendapatan bunga dari bank, penjualan aktiva selain persediaan barang, dan lain-lain.
Kemudian ada reconcile account. Nah, ini digunakan untuk melakukan rekonsiliasi bank secara manual seperti rekonsiliasi kas atau bank, piutang dagang, dan hutang dagang. Kemudian untuk submenu atau fitur yang lainnya yaitu ada sales. Nah, sales ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penjualan baik secara kredit maupun kas dan juga untuk mencatat retur penjualan. Adapun fitur yang atau submenu yang biasa digunakan dalam menu sales ini, yang pertama ada sales register. Nah, sales register ini digunakan untuk melihat nama customer yang melakukan transaksi penjualan. Kemudian ada enter sales, digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara kredit maupun secara kas dan mencatat retur penjualan. Kemudian ada receipt payment. Receipt payment ini digunakan untuk mencatat penerimaan penjualan yang dilakukan secara kredit. Kemudian ada purchase. Nah, purchase ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pembelian secara tunai maupun kredit. Kemudian juga digunakan untuk mencatat retur pembelian. Nah, adapun yang biasa digunakan dalam menu purchase ini, yang pertama ada enter purchase, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian kredit ataupun kas dan juga mencatat retur pembelian. Kemudian ada pay bills. Nah, pay bills ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran hutang uang dilakukan secara kredit. Nah, kemudian yang terakhir ada purchase register, digunakan untuk melihat nama supplier yang melakukan transaksi pembelian. Selanjutnya ada inventory. Inventory ini seperti namanya ya, inventory yaitu persediaan barang dagang, digunakan untuk membuat nama barang, data persediaan barang dagang yang digunakan untuk mencatat dan menetapkan juga menyesuaikan harga barang berdasarkan persediaan sesuai dengan hasil perhitungan barang dagang. Nah, yang terakhir ada card file, yaitu digunakan untuk membuat, mencatat nama pelanggan atau customer, pemasok atau supplier, menetapkan nilai pajak, mengatur diskon, menetapkan kode pajak dari masing-masing, dan pengelompokan individu data perusahaan dari customer ataupun supplier. Seperti itu ya. Jadi menu-menu yang biasa digunakan atau fitur-fitur yang biasa digunakan dalam comment center ini ada account, banking, sales, purchase, inventory, dan card file. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.